atau data lain. Kalau di sini kita pakainya NDVI, indeks vegetasinya itu memiliki hubungan yang linear. Nah, untuk kalau pendekatan non parametrik itu digunakan untuk data yang memiliki hubungan tidak linear, seperti kebanyakan ekosistem yang cenderung lebih kompleks. Sebenarnya tuh untuk perhitungan stok karbon pakai NDVI ini bisa dibilang sekarang udah kurang akurat dan udah jelek sebenarnya. Tapi di sini mungkin bisa dipahami aja terkait konsep dari cara perhitungannya gitu. Jadi tapi nanti untuk lebih lanjutnya bisa harus lebih banyak digali lagi, kayak disesuaikan lagi, kayak tadi kan harus ada komparasi, evaluasi, dan penyesuaian model estimasinya gitu. Karena kalau misalnya cuma murni dari NDVI doang itu sekarang udah kurang bagus gitu, dan emang hasilnya nanti juga teman-teman bisa lihat sendiri nanti hasil dari pemodelan yang kita buat. Terus ini untuk uji akurasi model regresi. Apa sih model yang akurat itu? Model yang akurat adalah model yang mampu untuk memprovide prediksi dan juga estimasi yang dekat dengan nilai aktualnya, dengan errornya itu yang kecil. Terus untuk ngetesnya itu kita pakai R-square, terus adjusted R-square, mean square error MSE, dan juga mean absolute percentage error. MAPE-nya banyak sih teman-teman, mean square error sama mean absolute error. Kita pakainya yang RMSE sama MAE. Terus RMSE ini familiar sebagai metrik statistik standar untuk mengukur kinerja model dalam studi meteorologi, kualitas udara, dan penelitian iklim. MAE di sisi lain juga banyak digunakan dalam evaluasi model. Meskipun keduanya telah digunakan untuk menilai kinerja model selama bertahun-tahun, tidak ada kesepakatan tentang metrik mana yang paling tepat. Nah, ini untuk formulanya. Nah, untuk formulanya itu kalau yang di modul itu kayaknya untuk MAE itu masih kurang lengkap. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau yang di modul itu nggak ada tanda apa ini namanya? Yang iya itu yang jumlah itu kan harusnya jumlah dari absolutnya ya, dibagi dengan jumlah datanya gitu. Jadi bisa nanti diperhatikan. Terus untuk interpretasi hasilnya seperti ini. Perbedaan konteks kedua metrik adalah bagaimana mereka memperlakukan error. MAE memperlakukan semua error itu sama, sedangkan RMSE menambah pengaruh error 2 kali lipat, sehingga error yang lebih besar akan semakin mempengaruhi hasil. Itulah mengapa RMSE itu nggak pernah lebih kecil dari si MAE-nya. RMSE dan MAE itu makin kecil atau mendekati 0 itu maka modelnya itu semakin akurat. Nah, tidak ada rule of thumb-nya untuk berapa nilainya itu, tapi itu harusnya itu dibandingkan dengan model yang lain gitu. Jadi bukan langsung bisa disepakati bahwa modelnya itu baik berdasarkan RMSE dan MAE, jadi harus dibandingkan dengan model yang teman-teman bangun yang lain gitu. Selamat pagi. Untuk pemain pembahasan ada di modul ini. Kalau ini kurang lebih sama. Terus detailnya jangan lupa 1 hari sebelum acara praktikum selanjutnya. Acara praktikum selanjutnya kayaknya 2 minggu lagi, karena minggu depan hari Jumat libur, tanggal 1 ya, jadi 2 minggu. Oke, jangan sampai telat. Semuanya telat. Terima kasih. Ada yang enggak, tapi 1 orang. Oke, sekarang kita akan tutor. Aku tidak akan mengirim video, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Ya, teman-teman bisa membuka, bisa di-ekstrak dulu datanya. Lalu teman-teman bisa memasukkan 4 data ini yang sudah diklik. Ini ya teman-teman, jadi ini datanya juga jangan sampai keliru. Kita di sini kan punya data dari 2 tahun yang berbeda ya. Nah, ini tuh di kodenya itu ada di sebelah sininya. Ini ada tulisan 2022 sama 2019. Sedangkan ini ada B08, B04. Kalau B08 ini artinya band 8 atau near. Kalau di Sentinel 2 ya ini. Terus kalau ini B04 atau band 4 itu band red, band merah. Jadi ini untuk 2019 ada B4, ada B8. Sedangkan 2022 juga sama, ada B8 sama B4 karena kita butuh untuk bikin NDVI.
Lanjut, ini kita udah di clip, jadi kita nggak perlu nggak perlu nge-clip lagi, jadi kita langsung saja ke SCP atau mungkin teman-teman bisa pakai raster kalkulator juga sama harusnya. Kalau SCP bisa pakai band kalkulator, terus teman-teman bisa di ininya itu dipencet, kayak di refresh gitu biar keluar hasilnya. Nah terus kita bisa langsung membuat rumus NDVI. Apa tadi? Min red. Terus tutup kurung dibagi apa? Wah, gak boleh lemas-lemas ya. Ini terus red 19 Oke. Terus tutup sudah. Kalau sudah tinggal dipencet sini aja, nanti dia langsung ngarahin untuk kita nge-save dia. Kita akan save dia di tempat kita sini. Ini kita terus ini karena ini 2019, jadi aku tulis sebagai NDVI tahun 2019. Di save aja, nanti kalau udah selesai dia akan berbunyi. Nggak bunyi karena aku lagi bisa ada nggak bisa? Bisa, apa kalian nggak ngikutin? Satu lagi. Oke, ini kita raster kalkulator. Ini kalau teman-teman pakai raster kalkulator kita yang 2022, ini sebenarnya semoga sama ya sama SCP harusnya. Terus kita bikinnya 2022 yaitu min red di bagi min plus red kurung ya. Kalau sudah kita save dulu baru bisa di oke soalnya. Kita simpan sebagai NDVI 2022. Save. Oke. Nah. Oke, ini sudah NDVI-nya. Selanjutnya kita akan, nah tuh bunyinya kayak gitu ya. Jangan semua. Selanjutnya kita ini udah punya NDVI-nya dari kedua tahun itu. Nah, kita kan juga punya titik sampel sama kita punya data biomasa aktual di lapangan. Nah, itu tuh ceritanya bayangkan kalau misalnya ini beneran aktual kita lakukan itu, kita ke lapangan ngambil datanya pakai PU yang di titik sampel itu. Nah, itu ini sekarang kita lagi mau mengekstraksi data itu ke dalam QGIS gitu, hasil dari kita ke lapangan gitu. Jadi teman-teman bisa add layer. Kita pakai yang dari method text layer karena kita mau masukin titik-titik sampelnya. Ini kita bisa masukin yang sampel, di open, terus di teman-teman ini pastiin X dan Y nya udah sesuai, X float-nya tetap X, Y float-nya Y. Terus geometri CSS nya ini di aku tadi makanya 47, jadi aku pengen pakai 47. Kalau sebenarnya itu Sungai Linau tuh adanya di 48 ya teman-teman, nanti teman-teman bisa disesuaikan aja di 48 ya. Iya. Kalau enggak terus bisa di add aja. Terus nah masuk. Nah itu kan aku 47. Karena semuanya 47 yang lainnya. Harusnya 48 ya guys, bisa diganti ya teman-teman. Yang ininya apa ini namanya transfer ininya bisa diganti 48 ini. Nah ini hasil titik-titik dari lapangan. Sebenarnya ini dummy. Jadi ini titik-titiknya. Nah selanjutnya kita itu mau ngambil nilai NDVI di titik-titik ini. Jadi kita akan melakukan
Karena kalau kita kan harus makanya nanti zonal statistik namanya. Jadi kita itu ngambil nilai di bawahnya si titik sampel itu. Jadi kita mau ngambil dari hasil NDVI di bawahnya gitu. Jadi kita mau ekstraksi nilai di bawahnya gitu. Paham nggak? Ya gitu lah pokoknya. Nah untuk mengekstraksi itu bentuk datanya itu harus berupa poligon. Nah ini kan kita masih bentuknya itu poin kan. Jadi kita harus mengubah datanya, bukan diubah sih, lebih baik kita bikin buffer. Jadi kita pakai geoprocessing tools, kita buffer. Terus input layernya sampel, terus distance kita pakai 20. Kenapa 20? Karena itu PU. Terus 20 meters. Terus teman-teman bisa nggak usah aku run aja. Nah ini sudah ada hasil buffernya, ini bulat-bulat ini. Jadi nanti nilai yang di bawahnya si hasil buffer ini tuh akan masuk ke dalam data si buffernya ini. Kan kalau sementara ini kan dia cuma ada ini koordinat sama ini doang ya. Sedangkan kita kan mau nambahin dia data NDVI dari si raster ini. Nah itu caranya kita pakai zonal statistik. Teman-teman bisa cari aja zonal statistik. Terus masukin yang hasil buffernya. Terus raster layernya, karena ini itu kan berarti anggaplah kita melakukan penelitian itu di tahun 2022. Jadi makanya ini data data lapangannya ini ada data lapangan di tahun 2022. Jadi makanya kita ngambil data NDVI-nya itu yang di 2022. Nah kita tinggal masukin NDVI 2022, terus output column prefixnya bisa dimasukin di 2022 underscore gitu aja. Terus nanti kita cuma butuh data rata atau min dari si NDVI-nya. Kita oke aja. Jadi dari satu area itu datanya dirata di satu lingkaran itu. Terus bisa kita run. Oke, selanjutnya kita close. Nah, sekarang kita udah punya data yang baru, yang mana ini datanya itu udah punya data NDVI-nya. NDVI di tiap plot, di plot 41 itu nilainya segini, ratanya gitu. Selanjutnya kita bisa masukin hasil data yang above ground biomass-nya. Jadi kan tiap plot itu kan kita udah ke lapangan, udah tahu tuh berapa above ground biomass-nya. Nah itu kan dicatat. Nah kita punya dua data. Yang pertama titik sampel ini nanti berupa tadi koordinat aja buat kita masukin tadi. Sedangkan kalau yang above ground biomass ini itu dia data above ground biomass per PU-nya, per plotnya gitu. Jadi nanti kita tinggal masukin aja field AGB-nya. Terus kita pakai yang sheet yang field AGB 2022 aja, terus di add layer. Setelah itu kita bisa join datanya. Tinggal ke properties, terus join, terus bisa ditambah. Setelah itu masukin yang field AGB, pakainya ID plot untuk sebagai key fieldnya. Jadi nanti dia nyangkutnya pakai ID plotnya karena sama. Terus kita oke, lalu kita oke lagi. Nah ini udah, jadi nanti di zona saat itu kita punya data background biomass-nya di setiap plotnya. Jadi plotnya ini sekarang plot 41 udah punya data NDVI-nya segini, background biomass-nya segini gitu. Sudah. Selanjutnya kita udah punya data itu, kita mau membangun modelnya. Nah sebelum itu berarti kita harus mengekspor dulu ke dalam bentuk Excel karena kita akan melakukan pembangunan modelnya itu di Excel. Jadi bisa teman-teman ekspor, save sebagai sebagai Excel, ditulis aja apa ya model gitu. Jadi bebas deh teman-teman mau kasih nama apa acara ini. Save. Setelah itu di oke aja. Oke, setelah itu kita langsung pindah ke hasil tadi, acara 6 tadi. Kita buka. Nah, ini kita udah punya datanya. Nah, sebelum itu kita anggap ini itu udah memenuhi asumsi. Ini tuh anggaplah ini udah memenuhi asumsi untuk melakukan regresi linear. Kan dia ada beberapa asumsi. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan uji korelasi dahulu. Nah itu untuk cara uji korelasinya itu biar kita tahu kalau misalnya itu emang ada hubungan gitu loh antara si
X dengan Y-nya. X itu kan berarti kan si NDVI, sedangkan Y-nya itu kan apa ini biomass-nya ya, C-stock-nya lah. Terus bisa ke data, kita pertama mau melakukan korelasi dulu, uji korelasi. Ke correlation, kalau misalnya punya teman-teman belum ada data analisis, harusnya udah ada sih ya. Kalau belum ada bisa cari tutor di YouTube cara munculinnya. Terus input range-nya teman-teman bisa langsung masukin aja dua ini X-nya. Iya, nanti tinggal di label center. Nanti tinggal di, kalau misalnya teman-teman sama bagian atas labelnya ini berarti nanti dicetak. Kalau misalnya kalian cuma datanya doang berarti nggak usah dicetak. Terus untuk output range-nya aku pakai new worksheet aja, jadi nanti nambah sheet terus di OK. Nah, kita udah punya hasilnya. Ini untuk hasilnya 0,54, ini hitungannya sudah bagus. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya teman-teman nih. Ini tuh nilai korelasinya itu kayak gini. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri juga, bisa dibahas juga. Untuk 0,8 itu ada di sangat kuat. Lalu untuk kriteria pengujiannya itu R hitung lebih biasa dari R atau Praktikum apa? SIGKL Pak. Ada bukunya. Oh oke, siap. Makasih Pak. Belum, jujur itu masih apa? Maaf kan. Oke, lanjut. Ini kriteria pengujiannya itu ada R hitung lebih dari R tabel, R hitung kurang dari R tabel. Nah, kita di sini R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. R tabel itu 0,195. Ini aku nyari di sini, nanti teman-teman bisa pastikan lagi. Oke, begitu. Jadi kita udah korelasi. Selanjutnya kita akan membangun modelnya. Nah, sebelum membangun model, kita itu harus membagi data ini itu jadi 70 banding 30. 70-nya itu untuk membangun model, sedangkan 30%-nya itu buat uji akurasi tadi. Nah, itu cara kita ngebaginya itu, kalau kayak gini kan dia urutannya nanti punya teman-teman sama semua ya. Nah, kita bakal ngerandom ini urutannya, jadi nanti bakal berbeda gitu. Jadi semuanya dapat datanya yang sama, apakah dia bakal menjadi yang membangun model atau dia yang akan menguji akurasinya gitu. Jadi kalian bisa langsung aja masukin fungsi random, di enter aja, terus di drag ke bawah. Terus bisa di copy value aja, dia nilainya nggak berubah-ubah. Nah, setelah teman-teman copy value, teman-teman bisa sort A to Z, di sort aja, jadi nanti dia kan otomatis ngurutin sesuai randomannya. Nanti ini mungkin teman-teman sama teman yang lain bakal berbeda karena randomannya kan pasti berbeda ya. Terus setelah ini kalau udah di random kayak gini bisa dihapus saja randomnya. Setelah itu kita bakal membagi data ini. Data ini tuh ada 102 data, kita bakal bagi 70-30%. Nah, 70-30% itu 70%-nya itu sekitar 71,4, jadi kita anggap 71. Jadi kita bakal ambil 71 data dari sini sebagai pembangun modelnya. Itu nanti kita berarti sampai 72. Kita copy, kita taruh di sini sebagai yang 70%. Dan juga sisanya bakal jadi yang menguji akurasi, sisa 30%-nya. Oke, nah sekarang udah ada kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan membangun model dari data ini. Benar kan ya? Itu ada kita lewat ya. Maaf ya. Oke, bentar, mari kita pastikan. Oke, kita mulai random. Nah, lanjut kita bakal melakukan regresi untuk itunya, biar nanti kita dapat hasilnya. Untuk cara regresinya itu kita sama pakai data analisis lagi yang ada di Excel, tapi kita pakainya yang regression, terus di OK aja. Nah, terus input Y-nya itu adalah yang mana?
Y. Y-nya yang mana? Y-nya itu yang C-stop, X-nya itu yang si NDVI. Terus labelnya centang. Output range-nya aku di sini aja biar nggak bingung. Aku taruh sini output range-nya. Oke, dah sudah keluar. Nah ini teman-teman bisa di Oke, selanjutnya kita langsung ambil aja untuk membuat modelnya. Nah, ini nanti kita pakainya intercept yang minus 56,4738 sama 420,514. Berarti Y sama dengan minus ini aku ini dulu ya. Dia soalnya nggak jelas. Oke, ya sama dengan min 56,4738 ditambah 420,514 X. Terus, nah ini berarti kan Y-nya itu kan si C-stoknya sama dengan minus 56,4738 ditambah 420,514 NDVI. Seperti itu. Ini jadinya ini adalah si persamaan untuk mencari karbon stok gitu. Nah, ini selanjutnya kita bisa melakukan uji akurasi di data 30% ini. Nah, caranya gimana sih? Nah, ini kan si C-stok ini kan sama dengan Y ya. Nah, berarti kan C-stok yang dari hasil pembangunan model kita ini kan berarti sudah sama dengan C-stok yang baru kan, yang kita dari hasil hitung, bukan dari hasil lapangan. Nah, itu kita tamain Y aksen. Nah, Y aksen ini kita tinggal masukin aja rumusnya sama dengan minus 56,4738 ditambah dengan 420,514 dikali dengan NVI-nya. NVI-nya adalah yang ini. Ya, lalu kita jauh ya karena ini data lapangan. Iya, biasanya tuh bagus sekali pas di ini. Nah, setelah itu kita bakal melakukan uji akurasi pakai yang ini, MAE dan juga RMSE. Kita lihat rumusnya dari yang sini aja, yang versi lebih benar. Nah, ini pakai rumus ini. Terus nanti kita pakai bantuan ini biar menjadi lebih mudah. Y-nya tadi kita Y predikatnya sudah sama dengan Y aksen. Berarti di sini Y min Y aksen, ini absolut Y min Y aksen, dan yang ini adalah kuadrat dari Y min Y aksen. Nanti ini tinggal ikutin aja Y min Y aksen kan berarti C-stok dikurangi Y aksen. Terus absolut Y aksen kan sama dengan ABS dari ini. Sedangkan Y min Y aksen kuadrat kan berarti sama dengan ini dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung MAE dan juga RMSE. Jumlahin dulu. Iya. Ini sudah ketemu. Nanti tinggal di MAE itu kan rumusnya absolut Y min Y aksen per jumlah datanya. Nanti kita jumlah datanya itu ada 31 berarti sama dengan ini dibagi dengan 31.
Terus sama dengan kalau yang RMSI itu kan akar dari jumlah si Y min Y aksen dikuadratkan dibagi dengan 31. Nah ini hasilnya tuh gede ya, kayaknya jelek sih sebenarnya, tapi karena ini datanya dummy ya teman-teman, jadi mungkin nggak ini juga nggak bisa sesuai dengan NDVI-nya, makanya modelnya itu jelek. Nanti teman-teman bisa dibahas di laporannya, arti-artinya gitu. Nah kalau sudah dapat tadi, nah kita sekarang tinggal memasukkan model tadi. Lihat sini. Emang gue nggak lihat. Jadi kita tinggal masukin pakai raster kalkulator. Terus masukin rumus tadi yang udah kita punya model tadi itu. Nah, ini kita copy aja, terus dimasukin ke sini. Atau aku ini ya? Ulangi kah? Bebas ya untuk itu yang pembulatannya 420 karena wah emang itu udah lah. Nah ini guys, nah NDVI nya ini jangan lupa diganti dengan nilai NDVI yang kita punya di sini, yaitu adalah kita menghitung yang 2019 dulu. Nah terus ini berarti kan kita dikali NDVI 2019 ya, kita save sebagai nah ini kita save sebagai karbonnya, karbon 2019 save. Oke. Dan ini sekarang kita udah punya data versi karbonnya, dan sekarang kita mau yang karbon 2022. Nah itu sama caranya yang tadi, karena tadi kan 2020 kan kita cuma punya di beberapa bagian aja, jadi kita tetap harus pakai rumus model ini buat satu desa. Kita dikali sama NDVI 2022. Terus yang lupa di save sebagai karbon 2022. Lalu di oke. Nah sekarang kita sudah punya data karbon 2002 ini. Nah ini karbon 2019. Datanya sekarang ini udah bentuknya karbon. Ini karbon 2022. Nah sekarang kita ini nanti bisa teman-teman, ini sebenarnya udah jadi dua output, yaitu data sebaran karbon di tahun 2019 dan di tahun 2022. Nanti teman-teman bisa di disimbolisasi di layout untuk ininya hasilnya. Kalau teman-teman mau request juga boleh, bebas ini teman-teman. Terus sekarang kita juga mau tahu perubahannya, karena kita udah punya 2 tahun, kita mau tahu perubahan dari 2019 ke 2022. Nah itu caranya kita pakai lagi-lagi raster kalkulator. Itu tinggal kita kurangin aja, karbon 2022 dikurangi dengan karbon dari 2019. Lalu kita save sebagai perubahan aja. Ya, sama teman-teman mau kasih nama apa, terus kita oke. Nah ini udah jadi. Nah ini nanti perubahan ini berarti yang minus nanti teman-teman bisa bisa diklasifikasiin bebas mau gimana klasifikasiinnya. Yang jelas kalau misalnya minus itu kan berarti artinya dia ada pengurangan. Kalau dia hasilnya di atas 0 berarti kan dia ada pertambahan kan, karena tadi kita nyarinya selisihnya kan. Begitu. Jadi nanti teman-teman bisa disimbolisasi yang mana kira-kira yang mengalami, daerah mana yang mengalami penurunan, dan daerah mana yang mengalami pertambahan gitu.
apakah sudah jelas atau tidak mengerti atau tidak memperhatikan. Oke, ini untuk tugasnya ada di ini ya, di apa ini namanya, modul. Nah ini datanya juga jangan lupa dimasukin. Ini actually sama sih, 2, 3 sama 4 ini sama, cuma nanti kalian langsung bentuknya peta aja, jadi ini nggak usah data stok karbon, ini nggak usah, nggak perlu. Terus ini masukin aja nanti di laporannya langsung. Terus peta perubahan nilai stok karbon juga yang tadi teman-teman bebas mau bentuknya nilai atau bentuknya kayak berkurang atau bertambah kayak gitu juga nggak apa-apa. Terus nanti teman-teman juga dihitung, ini dihitung bisa teman-teman mungkin nanti caranya aku bebasin ke teman-teman cara ngitungnya. Terus untuk ini juga disebutin aja di pembahasan. Terus ini luasan areanya, ini yang naik berapa, yang turun berapa kayak tadi, yang plusnya berapa berarti yang minusnya berapa. Terus interpretasinya juga yang RMSS sama MAE tadi, sama pembahasan data hasil estimasi karbon dan juga perubahannya. Terus kalau misalnya teman-teman bisa menyertakan peristiwa yang menyebabkan perubahannya, ini mungkin teman-teman bisa cari tahu di Desa Sungai Linau itu ada apa sih selama kurun waktu 2019 ke 2022 gitu. Kalau misalnya nggak ada juga nggak seperti itu. Apakah cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Apa mau? Enggak, ini nanti selanjutnya enggak itu kok. Oh ya, ini tadi karena belum tak matiin ya teman-teman. Yes. Tada. Nah, itu sebenarnya di item-itemnya bakal langsung hilang ketika teman-teman udah jadiin dia KPI. Yes, karena nilainya udah sama aja. Sudah jelas? Aman? Oke, kalau gitu isi kuesionerku. Jadi kalian keberatan nggak kalau kalian bantuin aku isi kuesioner? Please, aku lagi butuh demi skripsiku, bantu kakak semester 8 ini lulus. Udah. Tolong ya, tolong scan please sekarang juga. Nanti aku kasih plus 5.